Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septrianti dengan NIM 2020202140. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 materi dalam Al-Quran dan Hadis. Langsung saja. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yang mencakup poin, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Anfal ayat ke-72 yang innalladzina hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wan naharu ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiruna ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru wa in yatasarukum bil bihdini fa'alaikum nasru illa ala qaumi bainakum wa bainahum min wallahi bima ta'lamuna basir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa-jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang yang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung-lindungan dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelajaran agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kandungan surat ini yang pertama yaitu kaum muhajirin dan ansar telah memberikan teladan dan mujahad nafs. Oleh karena itu, hubungan antara mereka di kota Madinah tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam di lainnya. Hubungan sesama manusia di Madinah sangat erat, bahkan seperti satu keturunan, sehingga tidak lagi membedakan kewajiban dan haknya. Hubungan antara mereka dengan kaum muslimin di Madinah hanya karena diikat atas dasar keimanan saja. Yang ketiga, kaum muhajirin mengalami penyiksaan, kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir, tetapi mereka tetap sabar dalam iman. Kaum yang keempat yaitu kaum Ansar berjanji kepada Rasulullah untuk bersama-sama berjuang serta bersedia untuk menolak baik dari harta, jiwa, dan sebagainya demi keberhasilan yang perjuangan Islam. Yang kelima, saling tolong-menolong, saling melindungi serta hidup berdampingan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang keenam yaitu semua apa yang dikerjakan oleh hambanya di dunia, Allah mengetahui serta melihatnya. Yang ketujuh, kaum Ansar dan Muhajirin sama-sama berhijrah jiwa dan dengan hartanya atas dorongan keimanan kepada Allah. Yang kedelapan, ada peristiwa menarik ketika hijrah antara orang Muslim Mekah dan Madinah. Di antaranya, kaum Muhajirin ikut hijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah, sedangkan kaum Ansar menyambut serta menolong kaum Muhajirin. Selanjutnya yaitu poin kedua, surat Al-Hujurat ayat ke-12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka. Sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara daging sendiri? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 yang termasuk surat menjelaskan tentang ajaran moral. Surat Al-Hujurat ayat ke-12 adalah salah satu ayat tentang prasangka baik dan etika persaudaraan.
Sebagai surat Al-Hujurat secara keseluruhan ayat 12 ini juga tergolong Madinah, yaitu turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya tahun 9 Hijrah. Nama surat ini diambil dari sebuah kalimat, yaitu pada ayat keempat yang berarti kamar-kamar. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu ada surat Al-Insyirah ayat ke-32 dan surat An-Nur. Surat Al-Insyirah ayat 32 yang berbunyi wala taqtulu auladakum hasbata imlan nahnu wa iyyakum inna qatlahum kana kabirun, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan buruk. Surat Al-Insyirah ayat ke-32 dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal yang haram dilarang, zina bukan hanya dilarang namun juga dilarang mendekatinya. Ibnu Katsir menjelaskan Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya, dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinahan. Poin artinya, berzina laki-laki, derahlah masing-masing dan keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang. Surat An-Nur ayat kedua, yaitu dalam ayat ini sudah begitu jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarang dengan keras berbuat zina, baik pelakunya itu laki-laki maupun wanita. Pelarangan perbuatan zina ini hikmahnya agar kehormatan manusia dapat terjaga secara sempurna. Yang kedua, bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang keduanya belum pernah menikah, maka hukumnya dengan dera sebanyak 100 kali untuk masing-masing. Yang ketiga, dalam pelaksanaan hukum tersebut tidak boleh berbelas kasihan kepada keduanya, hendaknya disaksikan oleh sebagian dari orang yang beriman. Dengan begitu bisa menjadikan efek jerah bagi orang lain. Langsung saja kita akan memasuki materi yang ketiga tentang surat Az-Zumar ayat ke-39 dan surat At-Taubah. Surat Az-Zumar ayat 39 yang artinya, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Tafsir surat ini yaitu tafsir Jalalain. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian, kondisi kalian. Sesungguhnya aku akan bekerja pula sesuai dengan keadaanku, maka kelak kalian akan mengetahui. Hadis sesuai dengan surat Az-Zumar, mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardu. Kandungan surat Az-Zumar ayat 39, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah, sesuai dengan kemampuan. Semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia dilakukan secara ikhlas karena Allah. Surat At-Taubah di Madinah yang lebih dikenal dengan sebutan Madaniyah serta tertulis dalam Al-Quran urutan yang ke-9 setelah surat Al-Anfal dan terdiri dari 129 ayat. Pada penelitian ini, meneliti ayat 105 dari surat At-Taubah, sedangkan juznya surat tersebut berada di juz ke-10 dan ke-11. Materi yang keempat ada surat Yunus ayat ke-40 sampai 40 dan surat Maidah.
Surat Yunus ayat ke-40 sampai 41. Surat Yunus ayat ke-41 yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah, Quran, dan di antara ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat ayat ke-41 artinya jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah begitu pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang akan aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir surat ini yaitu tafsir Al-Muyassar. Ditemukan variasi penafsir dari para pakar tafsir terhadap isi surat Yunus ayat ke 40 sampai 41. Misalnya seperti terlampir di antara kaummu, wahai Rasul, ada orang yang mengimani Al-Quran dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimani hingga mati, dan keyakinan itu dan dibangkitkan dengannya. Dan Tuhanmu mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan, yang tidak beriman kepadanya dengan dorongan, kehaliman, penentangan, dan kerusakan. Lalu Allah memberikan balasan kepada mereka atas kerusakan yang mereka perbuat dengan siksaan yang sangat keras. Tafsir Al-Muyassar di antara orang yang kelak akan percaya kepada Al-Quran sebelum kematiannya, dan ada yang tidak percaya kepadanya karena keangkuhan dan kesombongan sampai ajal menjemputnya. Tuhanmu, wahai Rasul, Maha mengetahui orang-orang yang bersikeras mempertahankan kekafirannya, dan Tuhanmu akan membalas tersebut. Tafsir Al-Wazid ayat ke-40 di antara mereka para pendukung Mekah yang mendustakan Al-Quran, dan juga orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, di antara ada pula orang-orangnya. Quran surat Maidah ayat ke-39 adalah ayat yang mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindari diri dari tindakan kekerasan. Tafsir dan kandungan surat Al-Maidah termaksud Madaniyah. Iman Ahmad meriwayatkan surat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang naik unta. Hampir saja paha unta itu patah karena begitu beratnya wahyu yang diterima Rasulullah. Demikian ayat ke-32 ini juga tergolong Madaniyah. Surat ini dinamakan Al-Maidah yang artinya hidangan, karena di antara kandungan surat ini adalah kisah tentang turunnya Al-Maidah atau hidangan dari langit setelah para pengikut Nabi Isa Materi yang kelima yaitu menyangkut tentang surat Imran. Surat Ali Imran ayat ke-190 sampai dengan 191. Quran Ali Imran surat ke-190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan surat Ali Imran ayat ke-191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maka perlihatkanlah kami dari siksaan neraka. Surat Ali Imran ayat ke-159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekitarmu. Karena itu memaafkanlah mereka dan memohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Allah menciptakan
Katakan orang yang bertawakal. Hadis yang berkaitan dengan surat Ali ayat ke-159, sesungguhnya kelembutan tidak terjadi pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan memburukkannya. Kelembutan, tuntutlah kata perbuatan, merupakan landasan dalam membangun keharmonisan antar sesama. Kunci dalam menasihati dan menyelesaikan permasalahan sebab datangnya kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memiliki kelemah lembutan maka tidak dihampiri. Dari yang keenam yaitu surat Luqman ayat ke-13 dan 14. Arti dari Luqman merupakan salah satu nama yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai nama surat. Keistimewaan Luqman dicerminkan sebagai sosok yang aktif dalam mendidik anak. Luqman surat ke-13 sampai dengan 19, bahwa nilai pendidikan dan sosial yang terkandung dalam Quran Luqman 12 sampai dengan 19 meliputi sikap bersyukur, pandai berterima kasih, pendidikan tauhid, berbakti pada orang tua, beramal soleh dan beribadah, dan amar ma'ruf secara tekstual. Surat Luqman ayat 13 dan 14 ini memiliki 2 poin yang diutamakan, yaitu perintah untuk mendidik akidah dan bagaimana memperlakukan kedua orang tua, khususnya orang ibu yang telah berjasa dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10, yang artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Terdapat berbagai pelajaran yang dipetik dari surat Hujurat ayat ke-10, yaitu yang pertama adalah peperangan yang terjadi di antara sesama mukmin merupakan salah satu besar keimanan dan persaudaraan tidak hilang dengan adanya perperangan sesama mukmin, seperti halnya dengan dosa-dosa besar lainnya selain syirik, dan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kandungan surat ini yaitu orang-orang mukmin meskipun kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatan lebih kuat lagi. Yang kedua yaitu ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertingkat, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin yang kaum muslimin, mereka yang paling wajib mendamaikannya. Yang terakhir atau materi yang ketujuh yaitu tentang surat Al-Baqarah 80. Surat Al-Baqarah yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuatlah baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak, yatim, dan orang-orang yang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Intisari tafsir Al-Baqarah ayat ke-43 adalah ayat yang mengisahkan perjanjian Bani Israel kepada Allah untuk berpegang teguh dan pokok-pokok agama, mulai dari tauhid, berbuat ihsan kepada orang tua dan manusia, hingga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua yaitu surat Maidah, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikannya salah satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberikannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat ke Tafsir surat Al-Maidah ayat ke-48 ini disarikan dari Ibnu Katsir, Tafsir Fazihali Al-Quran, dan Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Munir. Harapannya agar diringkas dan mudah dipahami dengan mudah. Berikut ini surat Al-Maidah ayat ke-48 yang merupakan intisari dari tafsir yaitu iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Poin pertama, surat Al-Maidah ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan